yang kami hormati dan muliakan Profesor Dr. Haji Fahrul Razi MA selaku Sekretaris Sidang, yang kami muliakan Bapak Profesor Mahyuni MA PhD sebagai penguji utama 1, yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Abdul Mujib MAD MSI sebagai penguji utama 2, yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Salimul Jihad MAD sebagai penguji utama 3, yang kami muliakan Ibu Dr. Siti Nurul Yakinah MAD sebagai penguji utama 4, yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Adi Fadli MA sebagai promotor 1, yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Amir Aziz MAD sebagai promotor 2. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan disertasi Profilus yang berjudul Pendidikan Toleransi Santri pada Pondok Pesantren di Pulau Lombok, Studi Multikasus di Pondok Pesantren NU Al-Mansuriyah Ta'limus Syafian Bondir, Pondok Pesantren NU Nurul Haramain Narmada, dan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Latar belakang daripada Profilus milih judul Pendidikan Toleransi pada Pondok Pesantren, santri pada Pondok Pesantren, karena sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa Islam adalah merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kebersamaan dan untuk saling menghormati dan menghargai. Sebagaimana firman Allah SWT, "Walaqad karramna bani Adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila." Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang banyak. Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini artinya bahwa menurut Bahzuairi dalam tafsirnya menjelaskan tentang kepedulian Allah SWT terhadap umat manusia. Di antaranya Allah SWT menjamin hak-hak manusia, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tentunya kita sebagai umat manusia, walaupun dalam keadaan kita berbeda, maka kita hendaknya bisa hidup berdampingan dan bersama dalam perbedaan tersebut. Inilah landasan dasar daripada Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin bagi umat manusia seluruhnya. Kemudian yang kedua, negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, kemudian budaya. Tentu ini akan memberikan dampak yang luas karena adanya perbedaan ini jika tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan toleransi pada pondok pesantren sangatlah penting untuk diajarkan, karena ini tentu sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan adanya perbedaan di antara umat manusia melalui perbedaan suku, agama, bangsa. Namun dengan perbedaan ini tentunya kita untuk bisa saling menghormati dan menghargai
karena yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian pondok pesantren adalah tempat untuk mengkaji ilmu agama Islam secara mendalam. Karena di pondok pesantren para santri mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang alim dan alama, para kiai, para tuan guru, para ustaz untuk mengkaji ilmu agama, sehingga pemahaman tentang keislaman itu akan sempurna dan tidak memahami agama secara setengah-setengah, tetapi dengan adanya bimbingan dari para alim ulama, para guru, para asatiz, maka diharapkan santri akan menjadi santri yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Itulah sebabnya pondok pesantren itu penting untuk diteliti dan dikaji sebagai tempat kajian, sebagai tempat mengkaji ilmu-ilmu agama, sehingga pondok pesantren akan selalu mengkaji ilmu-ilmu agama sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next. Dari latar belakang tersebut, Propindus merumuskan 3 masalah. Pertama, bagaimana pandangan pondok pesantren terhadap pendidikan toleransi santri pada santri di Pulau Lombok. Kemudian yang kedua, bagaimana metode dan praktik pendidikan toleransi kepada santri pada pesantren di Pulau Lombok. Kemudian apa dampak dari pendidikan toleransi santri yang di pondok pesantren terhadap kehidupan bermasyarakat di Pulau Lombok. Jadi 3 rumusan tersebut ditulis oleh Propindus untuk mengkaji hasil mengkaji dari penelitian-penelitian yang dilakukan di 3 lokasi pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Ta'limus Subyan Al-Mansuriyah, Ta'limus Subyan Bondir, temuan penelitian disampaikan kepada kami dari 3 rumusan masalah itu apa temuan? Jadi alhamdulillah setelah Propindus turun ke lapangan, Propindus menemukan pertama yaitu bahwa yang pertama adalah pandangan pondok pesantren terhadap pendidikan toleransi. Hasil dari temuan peneliti di lapangan bahwa Islam yang dibangun oleh pondok pesantren adalah NU Al-Mansuriyah, Ta'limus Subyan Bondir, pondok pesantren Nurul Haramain NU Narmada, dan pondok pesantren Abu Hurairah adalah Islam yang rahmatan lil alamin, tawasud dan tasamuh. Kemudian yang kedua, dari dalam memahami toleransi tersebut, Propindus menemukan metode cara dalam menyampaikan pendidikan nilai-nilai toleransi pondok pesantren, yaitu melalui metode keteladanan dari para kiai, para asatiz yang ada di pondok pesantren tersebut. Hal ini tentu dicontohkan oleh para kiai, para tuan guru, para ustaz yang ada di pondok pesantren, bagaimana beliau menerima tamu dan berdampingan pada ketika beliau itu berbeda ataupun beliau bersama dengan orang-orang yang berbeda paham ataupun bahkan berbeda agama, dicontohkan oleh para masyayikh, para kiai, para tuan guru di pondok pesantren yang ada di pondok pesantren NU Al-Mansuriyah Ta'limus Subyan Bondir, pondok pesantren
adanya santri yang toleran, santri yang bisa berada di tengah masyarakat yang berbeda. Hal ini tentu kita dapat melihat bahwa hasil dari didikan Pondok Pesantren NU Al-Mansuriyah Ta'lim Muslimin Bondir Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada, Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, itu bahwa menghasilkan daripada santri-santri yang toleran setelah berada di masyarakat bisa hidup berdampingan dalam berbeda. Kemudian khususnya di Pondok Pesantren Abu Hurairah, Prof. Yunus menemukan bahwa ada sedikit perbedaan, yaitu tidak menerima budaya-budaya lokal yang umpama seperti jongkolan, ini tidak diterima oleh masyarakat, oleh santri dan para pendidik di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Ini karena menurut pandangan daripada pimpinan Pondok Pesantren dianggap bahwa itu banyak penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang diajarkan menurut pendapat dari para pimpinan yang ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah, sehingga Pondok Pesantren Abu Hurairah tetap bertoleransi. Jadi walaupun tidak menerima, tapi tetap bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya, artinya tidak mengganggu sekalipun berbeda atau tidak menerima budaya lokal sesuai dengan pandangan dan pendapat dari para pimpinan dan ustaz yang ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah. Jadi mungkin sidang ini hal yang kami sampaikan dari Prof. Yunus, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.